أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية, bahwasanya Abu Hurairah pernah melewati sekelompok kaum. Di antara mereka terdapat syatun masliyatun, kambing panggang. Abu Hurairah lagi berjalan, lalu menjumpai orang-orang sedang makan kambing panggang. Fada'ahu, lalu orang-orang itu memanggil Abu Hurairah. Fa'aba ayyakula, namun ia, Abu Hurairah, menolak memakan kambing panggang itu. Dipanggil Abu Hurairah, mari sini makan kambing panggang bareng. Ditawarin dia, tapi diogah, dia tidak menerima ajakan makan itu. Wa qala, lantas Abu Hurairah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan dunia ini. Walam yashba' min khubzis syairi, namun belum pernah merasakan kenyang dari roti gandum. Ketika diajak untuk makan daging panggang, Abu Hurairah menolak, bukan tanpa alasan. Dia ingat nabinya, dia ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan daging panggang, roti yang halus saja, seumur hidup Nabi tidak pernah makan. Umur hidup sampai Rasulullah meninggal belum pernah ngerasain yang namanya roti halus gitu, nggak pernah. Saking Rasulullah mencukupkan dari makanan-makanan yang ada saat itu. Yang ada yang kasar mulu ya, itu yang dimakan. Bagaimana kemarin dinyatakan makanannya air dan korma, itu aja, air, korma. Sekalipun ada roti yang kasar, roti yang belum diayak, itu makanan Rasulullah. Jadi Abu Hurairah sedih, saya makan daging panggang, menapi aja, jangan daging yang dipanggang, kambing yang enak. Untuk merasakan roti gandum yang halus saja, sampai wafat tuh Nabi Muhammad SAW tidak pernah ngerasain. Ini dari keutamaan lapar serta mencukupkan makanan-makanan yang sedikit. Masliyatun bi fathil mimi ay masywiyatun. Masliyah artinya masywiyah, yang dipanggang. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, lam yakulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin
atau khuwanin hatta mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah makan di atas meja makan sampai dia wafat. Wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata, dan ia belum pernah merasakan roti yang dihaluskan sampai meninggal. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu wala ra'a syatan wala ra'a syatan samiqan bi'ainihi qad. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah melihat syatan samiqan, kambing yang dipanggang beserta kulitnya, bi'ainihi qad, dengan matanya sama sekali. Jangan makan, melihat aja belum pernah. Melihat daging panggang Rasulullah belum pernah lihat. Saking susahnya makanan yang enak saat itu, dia melihat aja belum pernah. Bayangin. Sehingga belum ada gambaran kali bagaimana daging kambing yang panggang begitu, yang masywiyah, yang dipanggang bersama kulitnya. Sementara orang-orang lain bisa menikmati dan makan itu, Nabi jangan makan, melihat aja belum pernah. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnahu. Sungguh aku melihat nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajidu min ad-daqali, tidak ada kurma yang jelek sekalipun, ma yamla'u bihi batnahu, yang dapat memenuhi dengan kurma itu akan perutnya. Rawahu Muslimun. Ad-daqalu tamrun radiyun. Lafaz ad-daqal artinya kurma yang jelek. Jadi sahabat Nu'man bin Bashir menyatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, saya pernah melihat nabi kalian untuk memenuhi perutnya, kurma yang jelek pun gak ada. Bagaimana yang cakep? Yang jelek aja itu gak ada untuk dimakan, saking tidak didapati makanan atau kurma saat itu. Nah, padahal mungkin kalau ia minta dengan sahabatnya atau langsung meminta kepada Allah, jangan si kurma, gunung Uhud dirubah jadi emas. Jibril nawarin, bagaimana kalau saya rubah ini jadi emas? Nggak mau. Untuk meminta kurma atau makanan yang lebih bagus, yang lebih utuh, yang lebih cakep, bisa saja kepada sahabat-sahabatnya. Banyak yang mampu, tapi dengan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW, kurma yang jelek pun gak ada untuk memenuhi perutnya. Itulah bagaimana kesadaran Rasulullah SAW. Sampai diikat perutnya, saking laparnya diikat pakai batu ya. Padahal dia mampu memperbanyak makanan yang sedikit dari sahabatnya, tapi buat dia sendiri nggak dipakai tuh mukjizat buat dirinya sendiri, tapi buat sahabat-sahabat yang lain dikasih. Sahabat Jabir mengundang orang buat datang syukuran ke rumahnya. Kata sahabat Jabir, di kambing cuma satu ya Rasulullah, yang datang pasukan-pasukan perang. Orang kalau mau perang ya makan sedang lahap-lahapnya, lapar deh. Pasukan perang makannya banyak. Bagaimana Rasulullah? Kambing cuma satu, terus lagi yang datang ratusan, bisa ribuan orang itu. Masak aja. Nanti yang nyendokin biasa ya, ente masak aja. Dimasak kamu bininya Jabir, udah rapi tuh, taruh di baskom. Udah kamu tunggu luar, saya yang nyendokin. Nyendokin dapat aja semua 1000 orang. Buat sahabatnya dapat semuanya. Kalau Rasulullah pengen pakai privilege, pengen pakai keistimewaannya, itu mujizat bisa dipakai buat keluarganya. Ya, makanan buat keluarganya banyak aja gitu. Tapi harta kurma yang jelek tidak ada. Artinya nggak dipakai itu. Kalau buat kemaslahatan umum, mujizat itu ada dipakai. Sallallahu alaihi wasallam.
Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya min hina bata'athahu Allah ta'ala hatta qabadahu Allah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat an-naqiyya, roti yang halus, min hina bata'athahu Allah ta'ala hatta qabadahu Allah ta'ala, mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sampai Rasulullah meninggal. Ini lebih dalam lagi. Kalau tadi Rasulullah nggak pernah melihat kambing panggang, ini roti yang halus juga nggak pernah dilihat. Bagaimana mau dimakan kalau lihat aja belum pernah. Faqila lahu, sehingga dikatakan kepada Rasulullah, hal kana lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah bagi kalian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terdapat manakhilu ayakan? Emang di zaman Nabi ini nggak ada ayakan sehingga bisa buat roti rada halusan? Qala, Rasulullah menjawab, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Sahal bin Sa'id menjawab, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhulan. Tadi pertanyaannya kepada Sahal bin Sa'id, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah melihat munkhulan ayakan, min hina bata'athahu Allah ta'ala, mulai dari Allah mengutusnya sebagai Rasul, hatta qabadahu Allah, sampai Allah mewafatkannya. Jadi salah seorang tabi'in bertanya kepada sahabat, kata tabi'in, emang di zaman Rasul kagak ada ayakan sampai ia tidak melihat roti yang halus? Jangan sih makan, melihat aja emang gak pernah. Itu kemana ayakan, gak pernah dilihat. Faqila lahu, sehingga dikatakan kepadanya, kaifa kuntum ta'kuluna asy-sya'ira ghayra mankhulin, lalu bagaimana kamu dapat memakan roti gandum yang belum disaring? Qala, ia menjawab, kunna naqahanuhu wa nanfahuhu, dahulu kami menggiling itu gandum dan meniupnya. Fayatiru maqara, sehingga terbanglah apa-apa yang terdapat pada kulitnya. Wa ma baqiya sarrainahu, dan yang tersisa itu kami buat adonan roti dengannya. Rawahu al-Bukhari. Jadi seorang sahabat ngomong ke tabi'in, tabi'in kan sezaman dengan Rasulullah, Nabi kalian tuh nggak pernah melihat roti yang halus, yang diayak, yang disaring. Kata seorang tabi'in ini, emang di zaman Nabi kagak ada ayakannya, nggak ada saringannya, sehingga Nabi belum pernah makan roti yang halus. Dulu kalian bikin roti gimana emang? Tapi penasaran. Oh, dulu kita nih zaman Rasulullah SAW kalau buat roti ngayaknya manual, pakai tangan gitu. Nah, nanti ada kotoran ditiup. Orang ini beras, nanti disaring, iniin lagi, dibersihin lagi. Nah, kita giling sendiri pakai tangan, bukan pakai ayakan yang sudah tersedia alatnya, belum ada zaman itu. Nah, sehingga Nabi pun belum pernah melihat ayakannya. Kalau ayakannya belum ada, ya bagaimana itu bisa dilihat rotinya yang udah jadi? Kalau rotinya belum dilihat, ya bagaimana ia bisa memakan roti yang sudah halus? Itu belum ada. Ya, sehingga roti-roti di zaman Rasulullah dulu pada kasar-kasar, ada kering-kering. Nah, sehingga itu menjadi makanan Rasulullah SAW. Qauluhu, perkataannya, an-naqiyah huwa bi fathin nuni wa kasril qafi wa tasydidil ya wa huwa al-khubzul huwara, artinya roti yang putih, wa huwa ad-darmaku, yaitu adonannya. Qauluhu, perkataannya, sarrainahu huwa bisa'in musallasatin summa ra'in musyaddadatin summa ya'in musannatin min tahtu summa nunin. Bacanya sarraina ay balalnahu wa ajjannahu, kami basahi dan kami jadikan adonan. Ya, dibuat sendiri aja pakai tangan manual. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, pada satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar atau di satu malam. Nah, perawinya ada ragu. Nabi keluarnya siang sampai malam, jadi dua-duanya ditulis imma siang atau malam saat itu. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nabi keluar rumah, di jalanan ada Abu Bakar sama Umar. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'atan. Wahai sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian berdua saat ini? Gini ngapain masih di jalan aja? Kata Rasulullah. Qala, keduanya menjawab, al-ju'u ya Rasulullah, lapar wahai Rasulullah. Ternyata Abu Bakar dan Umar keluar rumah lapar, mau nyari makanan. Ya, sahabat yang mulia luar biasa bisa kelaparan begitu. Keluar dia dari rumahnya. Saat itu ketemu juga Rasulullah. Qala, lalu ia berkata, Rasulullah berkata, bersabda, wa ana, dan saya, wallazi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, demi Allah, la akhrajani allazi akhrajakuma, sungguh telah membuat aku keluar dengan sebab yang sama dari yang membuat kalian berdua keluar. Nabi ngaku juga, saya keluar rumah juga lapar katanya. Jadi di bertiga amprokan karena lapar semua itu. Ya, sahabat Abu Bakar dan Umar lapar keluar. Nabi keluar nggak pakai ditanya. Sahabat mungkin kayak enak juga nanya nih. Kalau Nabi nggak pakai keluar, dia ditanya, diakuin sendiri. Oh saya juga, saya keluar dari rumah sama kayak kalian berdua, ya lapar juga. Ya Allah, ya bagaimana itu orang-orang mulia sampai bisa kelaparan luar biasa keluar dari rumahnya ke jalan. Qumu, sekarang berdirilah kalian, kata Rasulullah. Faqamu ma'ahu, lalu Abu Bakar dan Umar berdiri bersama Rasulullah. Fa'ata rajulan minal ansor, lalu ia mendatangi seorang sahabat dari kalangan Ansor. Fa'idha huwa laisa fi baitihi, namun sahabatnya itu kagak ada di rumah. Kata Nabi, yuk kita ke rumah sahabat kaum Ansor ya, dari Madinah ini. Kali di rumahnya ada makanan sepiring dua piring, boleh kita begitu. Nah, kita bersilaturahmi. Kalau memang keadaannya seperti ini, nah, artinya di jalan tuh bertiga ke rumah sahabat Ansor, tapi sayangnya kagak ada di rumah. Falamma ra'atul mar'atu, maka tatkala istrinya melihat yang datang itu Rasulullah, ketok-ketok nggak ada yang keluar, istrinya ngelihat itu Rasulullah. Qala, istrinya menyambut, marhaban wa ahlan, selamat datang, masya Allah, ada angin apa di malam-malam kedatangan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Nah, itu istrinya menyambut. Artinya kalau kita atau seorang perempuan kedatangan orang-orang mulia begini, apa ulama, meskipun nggak ada suaminya boleh untuk menyambut. Ini dalilnya. Kalau yang datangnya ketahuan orang baik, tapi kalau yang datangnya kagak jelas, ya jangan dibukain pintunya, meskipun istrinya ada di rumah. Tapi kalau yang datang dia tahu tuh istrinya ya orang mulia sih seperti ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, meskipun kagak ada suaminya boleh untuk menyambut. Disambut sama istrinya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada itu perempuan, pada istrinya sahabat Ansor, aina fulan, mana si fulan? Ya, sahabat Ansor ini mana? Qala, istrinya menjawab, zahaba yasta'dhibu lanal ma, suami saya lagi di luar sedang mencari air tawar. Luar air susah, perlu nyari dulu keluar.
Nah, suaminya lagi nyari air sehingga kagak ada di rumah. Irja al-Ansoriyu, tiba-tiba datang itu sahabat Ansor, masih di rumahnya Rasulullah beserta Abu Bakar Umar, datang masuk ke rumahnya. Fanazara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, dan itu sahabat langsung memandang kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Tsumma qala, lalu berkata itu sahabat Ansor, alhamdulillah ma ahadun al-yawma akrama awdiyafan minni. Hari ini tidak ada orang yang lebih mulia daripada tamu-tamuku sekarang. Jadi dari luar nyampe rumahnya ngelihat ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, girang. Alhamdulillah, girang banget saya kedatangan Nabi, kedatangan Abu Bakar dan Umar. Gak ada yang lebih mulia dari saya nih, ditamuin sama Rasulullah serta kedua sahabatnya. Faqalaqa, lalu itu sahabat Ansor bergegas pergi maksudnya mencari makanan. Faja'ahum bi'izkin fihi yusrun fihi busrun wa tamrun wa rutab. Lalu sahabat itu kembali kepada mereka dengan membawa setangkai kurma. Di tangkai kurma itu terdapat busrun, kurma yang masih mentah, wa tamrun, dan kurma yang udah matang, wa rutabun, dan kurma yang masih setengah matang. Kedatangan Nabi, Abu Bakar, Umar, dicari makanan yang paling enak. Ketemu kurma, dikasih semuanya. Ini kurma yang mentah, namanya busrun. Ini kurma yang udah matang, namanya tamrun. Ini kurma yang masih setengah matang, namanya rutab. Kurma itu banyak bahasanya, beda jenis, beda bahasanya. Disiapin semuanya sama sahabat Ansor. Faqala, lalu sahabat Ansor ini menawarkan, kulu, makanlah kalian. Katanya tadi pada lapar kemari ini, makan nih kurma-kurma. Wa akhadhal mudiyata, lalu sahabat Ansor itu mengambil sebilah pisau. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, bersabda kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal haluba, hindarilah kambing betina yang diperah susunya. Nah, jadi Nabi belum ditawarin mau makan kambing, Nabi udah memberikan isyarat. Ini nggak ada yang rada enakan apa maksudnya kambing apa, tapi Nabi dengan caranya begitu. Nah, kalau mau motong kambingnya jangan yang kambing betina ya, yang ada susunya. Kan sahabat yang itu berarti Nabi pengen kambing nih. Sahabatnya belum nawarin gitu, Rasulullah mau kambing. Ketika dikasih kurma, kata Nabi begini, kalau mau motong kambing jangan yang betina yang ada susunya ya. Jadi kata gitu dicari dan yang kagak ada susunya. Kenapa? Karena kalau kambing betina yang ada susunya itu masih bisa dimanfaatin, susunya masih bisa dipakai, bisa diminum. Kalau dipotong ya habis. Nah, cari jangan yang ada susunya, yang biasa aja dah. Nah, sehingga kalau itu dipotong masih ada kambing yang ada susunya, ntar dimanfaatin susunya. Terus bagaimana dengan hadis yang tadi, katanya Nabi belum pernah melihat kambing yang tadi, kambing panggang. Ini bukan kambing panggang nih. Kalau yang dipanggang oleh kulit-kulitnya belum pernah dimakan. Nah, ini yang biasa aja. Jadi kata gitu dicari dah kambing yang kagak ada susunya. Ya, kalau mau ngasih saya kambing, ya cari yang kagak ada susunya dah, sehingga masih bisa dimanfaatin itu. Fadzabahalahum, lalu itu sahabat Ansor menyembelih kambing untuk mereka. Ya dicariin akhirnya. Nah, mana ini ya, yang bisa, yang pantas untuk Rasulullah dan kedua sahabatnya. Fa'akalu minasyati, lalu mereka makan dari kambing itu. Wa min dzalikal idqi, dan dari tangkai kurma itu. Wa syaribu, dan mereka minum. Alhamdulillah, keluar rumah lapar, ya, datang ke seorang sahabat kenyang itu. Ada makan kambing, ada kurmanya, ada minum air yang tawar yang tadi habis dicari. Falamma an syabi'u warahu, maka tatkala mereka semua kenyang dan lepas dahaga, dah makan, udah minum,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abi Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, wallazi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, demi Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan ditanya dari nikmat ini kelak di hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju', rasa lapar telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kemudian kalian tidak kembali ke rumah sampai nikmat-nikmat ini kalian rasakan. Rawahu Muslim. Padahal baru sekali-kalinya itu makan kambing, makan enak, langsung diingetin nama Nabi. Ini nikmat yang sekarang kita lagi rasain, makan kambing, makan korma, minum air tawar, bakal ditanya nih di hari kiamat. Padahal baru sekali-sekalinya itu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan nikmat yang kita rasakan, keluasan yang kita dapetin itu dipakai buat ibadah, dipakai buat taat. Nah, habis ini apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu jadikan satu perbuatan syukur dari nikmat-nikmat ini? Qauluha, perkataannya, yasta'atibu ayyatlubul ma'al azbah. Lafaz yasta'atibu artinya mencari air yang tawar. Wa huwa thayyibu, air yang bagus. Wal 'idqu bi kasril 'aini wa iskaniz dzalil mu'jamah wa huwa al-kibasatu, artinya tangkai. Wahiyal husnu, yaitu ranting. Wal mudyatu atau wal midyatu bi dhammil mim wa kasriha, boleh dua. Hiya sikinu, artinya pisau. Wal halubu, dan halub zatul laban, artinya kambing yang punya susu. Jangan yang begitu dipotong, nanti susunya masih bisa dimanfaatin, cari yang lain. Wasu'alu an hadzal na'im su'alu ta'didin ni'am, dan pertanyaan tentang nikmat-nikmat ini kelak di hari kiamat itu pertanyaan hitungan nikmat-nikmat. La su'alu taubihin wa ta'azibin, bukan soal keburukan atau memberikan azab, bukan. Kamu makan enak, bukan begitu. Tapi kamu ditanya itu nikmat yang didapatin, kemana larinya tuh? Ya, makan enak, ya, tidur nyenyak, apa yang kita pengen Allah sediain, itu yang bakal ditanya. Bukannya habis dapat nikmat terus diazab, nanti kaget. Wallahu a'lamu. Wa hadzal ansariyul ladzi atauhu, dan sahabat Ansari yang mereka datangi, huwa adalah Abul Haythami ibnu Tayyihan, bernama sahabat Ansar Abul Haytham ibnu At-Tayyihan radhiyallahu anhu. Kadza jaa mubayyinan fi riwayat Tirmidzi wa ghairihi. Beginilah datang dengan penjelasan di dalam riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya. Wa'an Khalid bin Umayyah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan.